Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang terpilih yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sebagai manusia terpilih, Allah SWT menjaga Nabi dan Rasul dengan menjaga sifat yang baik agar menjadi contoh bagi para pengikutnya. Rasul memiliki 4 sifat wajib yang harus kita yakini dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa saja ya keempat sifat tersebut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, sifat sidik. Sidik berasal dari bahasa Arab, yaitu sodako, sidekon, sodikon, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Seseorang yang mempunyai sidik menunjukkan bahwa dia tidak pernah berbohong. Apa yang diucapkan selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Orang yang memiliki sidik selalu merasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga mereka enggan berbuat dosa. Kejujuran sendiri merupakan tindakan kebenaran yang menjadi bagian dari akhlakul karimah. Pentingnya kejujuran juga dibahas dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya kejujuran mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur, dan jauhilah oleh kamu perbuatan dusta, karena dusta akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkanmu ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Adapun contoh penerapan sifat siddiq dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yang pertama di lingkungan keluarga, seperti berterus terang kepada orang tua ketika melakukan kesalahan. Contohnya, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah, seperti mengerjakan ujian sesuai kemampuan tanpa menyontek teman. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Yang kedua, sifat amanah. Yang dimaksud dengan amanah di sini ialah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia, maupun tugas dan kewajiban. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sikap amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi mereka yang tidak menepati janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan tentang amanah, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang keras seseorang mengkhianati amanah yang diembannya. Orang yang menjaga amanahnya, biasanya orang tersebut dapat bertanggung jawab dengan baik. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga amanah tersebut disebut orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Adapun contoh penerapan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Yang kedua, mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Yang ketiga, menjalankan puasa Ramadan. Yang keempat, berbuat baik sesama manusia.
Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Di antaranya, yang pertama, ketika kita dititipi pesan, maka kita sampaikan pesan itu kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dipercayakan kepada kita. Yang ketiga, menjaga titipan dan mengembalikannya kepada keadaan semula. Yang keempat, menjaga rahasia. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Yang pertama, memelihara apa yang kita punya. Yang kedua, menggunakan apa yang kita punya untuk menjaga kelangsungan hidup. Dan yang terakhir, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan lain sebagainya. Sifat wajib Rasulullah SAW selanjutnya yakni tabligh. Sifat tabligh Rasulullah berarti menyampaikan. Yang dimaksud dengan menyampaikan di sini yaitu bahwa tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Rasulullah SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan hal tersebut yang mana termaktub dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir." Sifat ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Dalam istilah Arab, dikenal ungkapan "Kul al-haq walau kana muron", yang artinya katakanlah atau sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya. Itulah penjelasan mengenai sifat tabligh Rasulullah. Untuk itu, hendaknya kita sebagai generasi milenial bisa menerapkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Seperti contohnya, ketika guru kita meminta untuk menyampaikan suatu informasi kepada teman yang lain, maka kita selaku pihak yang diberi amanah harus menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan guru. Tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangkan. Apa itu sifat fatonah? Fatonah artinya cerdas. Cerdas di sini memiliki makna yaitu para rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan amanah, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai seorang rasul. Sebagai rasul harus mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Rasulullah diberikan karunia oleh Allah dengan kecerdasan atau yang disebut dengan fatonah. Kecerdasan Rasulullah diperlukan dalam memahami dan menjelaskan wahyu yang diterima dari Allah untuk disampaikan kepada umat Islam. Kecerdasan Rasulullah juga sebagai bekal dalam menjadi pemimpin umat sehingga dapat menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah merupakan orang pilihan Allah untuk menyebarkan agama Islam yang dikarunia oleh kecerdasan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah teman-teman, itulah tadi 4 sifat Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita ketahui. Hendaknya kita dapat meniru dan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga kehidupan kita diberkahi, selamat di dunia wal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. See you next time. Terima kasih.